Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Julianto dengan NPM 2359-2011-05 dengan kelas 6C, mata kuliah Sistem Pakar. Pada tugas UAS kali ini, yaitu tugas kelompok, kita membuat sistem pakar. Saya dengan kelompok saya itu membuat sistem pakar untuk diagnosis pada penyakit daun dalam berbasis website, yang dimana kita mendiagnosis penyakit daun berdasarkan dari foto, yang dimana foto daun cabai, tomat, dan kentang. Hanya itu saja yang akan kita latih dengan menggunakan model CNN. Selanjutnya, jadi latar belakangnya ini kita, penyakit daun adalah salah satu penyebab turunnya hasil panen pada tanaman juga. Jadi seperti cabai, kentang, dan tomat. Jadi selama ini petani biasanya juga mendiagnosis hanya dengan melihat langsung kondisi daunnya atau berkonsultasi ke penyuluh pertanian lapangan yang jumlahnya terbatas, apalagi di daerah pedesaan juga memiliki masalah-masalah terkait hasil penyakit-penyakit pada tanaman tersebut. Jadi tujuan dari sistem ini nanti ada 4 sistem. Yang pertama ini kita membangun sistem pakar berbasis website ini untuk mendiagnosis penyakit daun seperti cabai, tomat, dan kentang tadi. Dengan yang kedua ini, saya dengan kampus ini menyusun basis pengetahuan yang terstruktur untuk 15 kondisi daun pada 3 jenis daun tadi, yaitu tomat, kentang, dan paprika, seperti itu. Jadi konsep dari sistem pakar ini juga yaitu merupakan adalah program komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir dalam mengambil keputusan pada sebuah model. Nantinya yang kita gunakan itu adalah model CNN, seperti itu. Yang pertama, dia ini nanti terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen pertama ini yaitu antarmuka pengguna, yaitu sistem website-nya itu. Yang kedua, ada halaman basis pengetahuan itu yang terdiri dari otak dari sistem tersebut, yang terdiri dari 15 kondisi daun. Dia tidak menggunakan database, langsung dari codingan VS Code-nya itu untuk basis pengetahuannya. Yaitu komponen ketiganya adalah mesin inferensi, yaitu bagian dalam berpikir sebuah mesin untuk kita menerima foto daun sebagai masukan, lalu mesin tersebut akan memprosesnya sehingga menghasilkan kesimpulan hasil diagnosis, seperti ini. Yang keempat, nanti ada komponen keempat ini adalah fasilitas penjelasan. Pada setelah kita menginput foto, nanti ada output keluaran, dia akan memberikan penjelasan terkait yang dipahami manusia, seperti itu. Penjelasan terkait dari hasil foto atau output keluarannya agar kita dapat melihat bahwa hasil diagnosisnya seperti apa, seperti itu. Jadi metode yang kita gunakan ini sebenarnya adalah metode teknis. Saya menggunakan metode yaitu CNN, yaitu Convolutional Neural Network, yaitu sebagai mesin dari utama pada diagnosa penyakit daun ini. Jadi cara kerjanya nanti, sistem yang pertama itu kita mengupload fotonya, unggah foto penyakit daun itu satu foto saja. Kemudian foto tersebut, model tersebut ada agar mendeteksi bagian mana yang terkena penyakit, seperti misalkan nanti ada daun kering segala macam, bulat-bulat penyakit dari daun tersebut. Jadi setelah proses diklasifikasi oleh model CNN ini, kita menerapkan skema certainty factor secara berbasis aturan, yaitu nilai probabilitas dari CNN saya ubah menjadi label yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini halaman VS Code-nya. Kita ini menggunakan framework-nya yaitu Flash dengan JavaScript dan beberapa library. Pada retrofit text ini adalah library yang digunakan yaitu TensorFlow. Untuk TensorFlow ini framework bawaan dari kita install nantinya. Ini NumPy juga, ini ada Pillow, ada Workzeo, Unicorn, dan juga Gibbon.
Ya, saya jelaskan ini sedikit. Yang nampi ini kita gunain untuk kategori untuk mengolah data gambar dalam bentuk array angka nantinya, karena komputer itu memproses gambar juga sebagai kumpulan angka seperti itu, bukan gambar visual. Nah, library TensorFlow ini gunanya untuk mesin learning lah, lebih ke kategori mesin learning atau deep learning. Ini mesin inversi nantinya pada sistem pakar. Jadi library TensorFlow ini dia akan menjalankan model CNN seperti itu. Yang Pillow ini untuk melakukan pemrosesan gambar, untuk membaca, membuka, dan mengubah ukuran file gambar yang berbentuk PNG atau JPG nantinya. Kalau WebGL ini library bawaan dari Flash itu sendiri. Kemudian Unicorn ini untuk menjalankan server itu supaya cocok untuk diproduksi. Jadi Unicorn ini untuk server pengganti lah istilahnya, untuk saat aplikasi di deploy ke hosting nanti. Kemudian Given ini, library Given ini adalah ya ini dia bersama dengan Unicorn ini membuat server supaya bisa menangani banyak request secara bersamaan nantinya, supaya bisa nggak ngelak lah. Yang kita gunakan yang lain itu seperti Bootstrap, HTML, CSS, begitu juga dengan JavaScript untuk menjalankan fungsinya. Ini JavaScriptnya. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, jadi sistem paket diagnosis penyakit daun ini untuk cabai, paprika, kentang, dan tomat. Temukannya kita menggunakan template HTML, basis pengetahuan itu knowledge base ini. Kemudian mesin inferensinya untuk melakukan model predik dengan CNN dan PlanDNet ini. Nah, PlanDNet ini adalah PlanDNet H5 ini merupakan ini sebentar. Jadi merupakan file dari model CNN yang sudah selesai dilatih dari model CNN tersebut. Jadi ini bukan program, melainkan hasil dari pemodelan dari model CNN tersebut. Knowledge base ini basis pengetahuan pada sistem pakar. Jadi kita tidak menggunakan database, kita taruh di knowledge base PY ini untuk basis pengetahuannya. Kita mengimport OS, mengimport UUID ini, mengimport NumPy ini, TensorFlow juga. Kemudian ini codingan pada halaman utama dengan metode yang get, dengan mengambil dari penyakit, total penyakit, total cost, dan total tanaman. Nah, ini untuk mengarahkan ke halaman diagnosis dengan mengambil metodenya itu get, dengan mereturn ke halaman diagnosis HTML. Nah, ini halaman diagnosis HTML nya. Langsung saja saya coba running terminal. Bentar, laptopnya agak ngelak di sini. Saya running langsung ini. Kita minta izin security ini dulu ya. Kita Ctrl V aja, kita enter. Kemudian kita masuk ke dalam VNV nya. Kita ketik VNV scripts activate. Ini untuk masuk ke dalam VNV nya. Kemudian kita running aplikasi web. Nah, ini kita sudah jalankan, sudah masuk ke dalam VNV, kita jalankan, kita running. Sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, ini berhasil, dia jalan, kita masuk ke dalam servernya nanti. Tunggu sebentar, memang agak lama ini.
laptopnya agak lama, sebentar ya, kita tunggu. Wordnya belum keluar. Nah, ini portnya sudah keluar nih, HTTP 127 Ctrl C 1. Kita masuk ke Microsoft Edge saja, Edge. Agak lama ini laptopnya. Bentar, kita masuk ke rumahnya, agak lama ini laptopnya ngelak. Kita udah masuk ini, kita tunggu lagi. Servernya tadi sudah berjalan. Sebentar, dia agak nge-stuck. Kita pastikan saja sini. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ini halaman website awalnya, gimana kita pada beranda ini kita kasih pengenalan tentang diagnosis penyakit daun hanya dari satu foto dengan model. Jadi sistem pakai menggabungkan jaringan saraf tiruan CNN sebagai mesin inferensi dengan basis pengetahuan seperti itu. Nah, dengan 15 kondisi daun tadi pada basis pengetahuan dengan 12 jenis penyakit dan hama dan 3 jenis tanaman yang didukung, yaitu tomat tadi, tomat, paprika, kentang, sama cabai. Jadi ini ada penjelasan mengenai pengenalan sistem, apa itu sistem pakarnya, terus kita tutup langkah-langkahnya. Kita mulai diagnosis dari foto, cukup mengunggah foto suatu daun, kemudian ada basis pengetahuan yang lengkap, kemudian ada tingkat kepercayaan juga, dan 3 jenis tanaman. Ada penjelasan juga, jadi dilatih oleh majalah CNN pada ribuan citra daun. Jadi cara kerjanya ini, pada diagnosis ini kita menginfo foto daun, kemudian dia melakukan proses citra, kemudian gambar yang diubah menjadi ukuran menjadi 64 kali 64 pixel dengan inferensi model CNN tersebut, dengan mengekstraksi pola visual berdasarkan bercak, warna, dan tekstur. Sebenarnya tekstur ini nggak ada, dan juga menghitung probabilitas setiap kelas. Kemudian model akan mencocokkan basis pengetahuannya nantinya. Nah, ini tanaman penyakit yang dapat dikenali itu cabai, paprika, kentang, dan tomat. Nah, ini kita halaman berandanya, ini halaman basis pengetahuannya. Kita tidak menggunakan database SEM langsung dari ini, dia masuk ke dalam VS Code yang langsung mengajari upload foto. Begitu juga basis pengetahuannya kita buat di VS Code. Saya memprojeknya sendiri. Nah, ini pada basis pengetahuannya untuk menampilkan ada kode bakteri, dia bercak bakteri seperti gejalanya, rekomendasi penanganannya. Kemudian pada P02 ini sehat, daun sehat, tidak ditemukan indikasi infeksi patogen, jadi ada gejala utamanya, dan rekomendasi penanganan juga ada juga. Nah, ini pada tanaman kentang ada kode K01 jamur, K02 jamur om kota, K03 daun sehat. Nah, ini contoh penyakitnya Alternaria solani, Phytophthora infestan. Terdapat gejala-gejala dan juga rekomendasi penanganannya. Ini pada tomat dengan 10 kondisi: bercak bakteri, bercak kering, hawa daun busuk, dan leaf blight. Kemudian ini ada T04 jamur kapang daun. Pokoknya ini basis pengetahuannya lah. Ini pada basis pengetahuannya kita langsung menambahkan dari source code-nya, bukan dari database SEM dan lainnya seperti itu. Ini tentang sistemnya, apa itu sistem pakar, kemudian atau ini sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk menilai kemampuan pengambilan keputusan dengan basis pengetahuan yang menyimpan fakta dan kaidah pakar dari pakar.
Kemudian mesin itu memproses fakta maksudnya menggunakan kaidah untuk menghasilkan kesimpulan antar muka pengguna nantinya. 4 komponennya itu ya tadi antar pengguna menggunakan framework Flash, Jinja, dan Bootstrap. Begitu juga dengan library lainnya. Kemudian menambahkan basis pengetahuan di dalam source code-nya. Kemudian ada mesin inferensinya dengan model CNN itu tadi yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan sisa daun. Ini fasilitas penjelasannya setelah kita melakukan output hasil pengeluaran dari input foto nantinya. Nah, ini alur pemrosesannya, spesifikasinya ini, spesifikasi model klasifikasi. Lebih dari 90% sangat yakin pada skema generatif vektornya atau CF-nya. 75% sampai 89% yakin, 50% sampai 74,9% cukup yakin, kurang dari 50% kurang yakin, disarankan untuk verifikasi ahli. Nah, ini spesifikasi modelnya, normalisasinya, jumlah kelasnya ada 15 kelas, dataset patennya, peran village kegel, ciri daun cabai. Nah, jadi batasan sistemnya memiliki batasan dia hanya dirancang untuk 3 jenis tanaman saja, yaitu cabai, kentang, dan tomat dengan 15 kondisi basis data yang telah dilatih pada model tersebut. Dan akurasi sangat dipengaruhi oleh kualitas foto. Langsung saja saya coba mulai. Kita melakukan diagnosis. Nah, ini halaman diagnosisnya. Kita bisa mengunggah foto dia dalam format file JPG, JPEG, dan juga PNG. Saya mencoba mengupload foto ini halaman diagnosisnya. Contoh saya ngambil bercak daun tanaman cabai ini. Kita tunggu. Nah, temulah hasil dari diagnosis kita dengan outputan fotonya ini. Kita masukkan foto ini, temulah hasil bercak kering, yaitu awal atau early blight dengan Alternaria solani penyakitnya. Jadi tanaman terdeteksi tanaman dengan tingkat kepercayaan dari sistem ini yaitu 52,8%, yaitu cukup yakin, dengan tingkat keparahannya sedang. Jadi penyakit jamur yang umum menyerang tanaman kentang tua dan tanaman yang mengalami nutrisi kekeringan. Kategori jamur. Jadi gejalanya ini ada nih, bercak coklat tua berbentuk bulat dengan pola cincin, menyerupai target. Kemudian bercak biasanya muncul pertama kali pada daun tua. Jaringan di sekitar bercak menguning. Pada serangan berat daun mengering dan rontok. Kemudian penyebabnya ini suhu hangatnya 24-29 disertai kelembapan tinggi pada embun pagi. Kemudian rekomendasi penanganannya juga ada nih, seperti aplikasikan Fungsioda Protectant berbahan aktif chlorothalonil. Kemudian buang dan musnahkan daun yang infeksi untuk menekan penyebaran kepada daun lain. Kemudian perbaiki nutrisi, ini rekomendasi penanganan. Cuman langkah-langkah pencegahannya itu terapkan rotasi tanaman non-Solancae minimal 2-3 tahun. Gunakan varietas kentang yang lebih toleran terhadap Alternaria. Jaga jarak tanaman juga. Nah, interparasi mesin inferensi dari 3 kandidat ini, bercak kering sekitar 52,8%, kemudian bercak kering atau hawar early blight ini 39,9%, dan kapang daunnya ini 5,47%. Coba kita pakai foto lain ya. Saya ganti foto. Coba saya ganti foto ini foto pada tanaman lupa lagi tanaman apa ini, tomat ya, cabai. Nah, sebenarnya ini hasil outputnya ini daunnya sehat dan tingkat kepercayaan sistemnya 76,92% dari model CNN tersebut. Tingkat keparahan tidak ada.
Tanaman ini daun cabai warna hijau merata tanpa bercak, tidak ada lubang. Kemudian penyebabnya air hara, cahaya atau benih dengan baik. Nah, ini hasil dari transparasi mesin inferensinya dengan tinggal kandidat. Daun sehatnya 76,92% dengan daun busuknya 15,36% dan bercak daun septorianya ini sekitar 2,61%. Nah, ini fotonya. Lalu kita ganti lagi. Coba ganti foto ini. Ini foto daun, kalau nggak salah apa lagi semuanya. Ini di sini daun tomat atau rampai. Nah, ini hasil dari outputnya besar daun septoria. Itu penyakitnya Septoria lycoperdicci, yaitu tanaman terdeteksi di tanaman tomat. Tingkat kepercayaan sistem ini 70,22%, yaitu tingkat keparahannya sedang. Terdapat penyakit jamur. Tingkat keparahannya sedang. Nah, ini gejala-gejalanya, penyebabnya apa, rekomendasi penanganan serta langkah pencegahannya. Dengan transparasi mesin inferensinya itu bercak daun septoria 70,22% dengan daun sehatnya hanya 12,81% dan kepang daunnya hanya 11,8%. Jadi itu saja hasil dari diagnosa penyakit daun pada sistem pakar ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Pak Yudi, lebih kurangnya masih banyak kekurangan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.